Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noparianti, NIM 2019 kelas 4B, Prodi Seni Pertunjukan dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang memahami pembinaan golongan siaga dan penggala. Pengertian sistem Among pada pendidikan kepramukaan. Kata Among artinya adalah mengasuh, memelihara, atau menjaga orang yang melakukan sistem Among ini dinamakan Pamong. Sistem Among merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak secara leluasa dengan sebisa mungkin menghindari unsur-unsur pemerintah, keharusan, dan kepaksaan. Sistem Among dipilih untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem Among dalam pendidikan kepramukaan merupakan hasil pemikiran dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan pada Kabinet RI pertama. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tidak hanya dijadikan sebagai prinsip pembinaan dalam gerakan pramuka saja, akan tetapi juga dipakai sebagai pertimbangan dalam merumuskan sistem pendidikan nasional secara lebih luas. Sistem Among mewajibkan pembina pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ing raso sung tulodo, artinya di depan menjadi teladan. 2. Ing media mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan. Tut wuri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Sistem Among berarti mendidik anggota gerakan pramuka menjadi insan merdeka jasmani, rohani, dan pikirannya diserta rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain. Di dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan, berkorban, dan rasa kesetiakawanan sosial. Pembina juga perlu memiliki sikap disiplin, inisiatif, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara, dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sistem Among dalam gerakan pramuka akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadi, bakat, kemampuan, dan cita-citanya. Pembina sebagai pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, dan memotivasi peserta didik. Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek pendidikan. Kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem Among dilaksanakan dalam bentuk yang nyata disertai contoh-contoh yang nyata pula, mudah dimengerti dan dihayati atas dasar minat dan kerasa peserta didik. Penerapan sistem Among dalam golongan gerakan pramuka, yaitu pembina pramuka juga harus tampil sebagai seseorang yang diteladani oleh peserta didiknya di dalam semua golongan. Pembina pramuka berperan sebagai pemberi contoh dan teladan tentang perilaku dan pengamalan nilai-nilai sarta dan dharma pramuka. Berikut ini penerapan sistem Among pada golongan gerakan pramuka. Yang pertama yaitu sistem Among pada pramuka siaga. Sifat dasar pramuka siaga adalah senang meniru, suka dipuji, suka bernyanyi, manja, dan masih senang bermain.
Pada pramuka siaga, pembina lebih berperan banyak dalam memberikan prakarsa untuk memunculkan daya kreasi peserta didik. Pembina juga memberikan dorongan dengan peserta didik dengan cara menyesuaikan sifat daya nalar dan suasana siaga. Sifat momong dengan di depan memberikan contoh atau ing ngarso sung tulodo. Porsinya harus lebih besar dibandingkan golongan pramuka lainnya. Dua, yaitu sistem amung pada pramuka penggalang. Pada pramuka penggalang, sifat-sifat pramuka siaga masih ada sebagian yang terbawa. Pramuka penggalang senang bergerak dan mengembara, sudah mulai menyukai lawan jenis, senang mencoba-coba, dan menyenangi hal-hal yang bersifat kepahlawanan. Pembina pramuka pada golongan penggalang berperan dalam mendorong dan membangkitkan semangat, motivasi, dan membangun kemauan yang lebih besar dari peserta didik sesuai prinsip kepemimpinan ing media mangun karso. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.